Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Siapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hari ini ada ungkapan syukur yang mau kami sampaikan kepada Tuhan. Karena sampai detik ini kami masih tetap melihat, menikmati dan merasakan indahnya kasih Tuhan dan begitu banyaknya berkat Tuhan. Dan saat ini kami ingin beribadah kepadamu. Kami ingin mendengarkan firman, kami akan merenungkannya bersama. Bimbinglah kami agar firman ini dapat terpahami dengan baik dan benar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Yeremia pasal 23 ayat 7. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, waktunya akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat dalam Yeremia 23 ayat 7 ini yang begitu kuat, sederhana tetapi mengguncang iman. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Ayat ini diucapkan pada masa ketika bangsa Israel sedang berada di titik paling gelap dalam sejarah mereka. Pemimpinnya rusak, rakyatnya tersesat, nabi-nabi palsu mengacaukan kebenaran, dan masa depan tampak tidak ada harapan. Di tengah kondisi itu, Tuhan tidak memberikan tanggal, tidak memberikan perhitungan waktu, tidak memberikan rencana detail. Ia hanya berkata, waktunya akan datang. Sebuah janji yang sederhana tetapi cukup untuk menahan iman seseorang yang hampir runtuh. Bangsa Israel sangat bangga dengan masa lalu mereka. Mereka selalu berkata, demi Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir. Itu cerita besar mereka, itu identitas rohani mereka. Tetapi Tuhan berkata melalui Yeremia bahwa akan datang masa di mana mereka tidak lagi bersumpah berdasarkan peristiwa besar itu. Bukan karena Eksodus tidak penting, tetapi karena Tuhan akan melakukan pembebasan yang lebih besar, lebih luas, bahkan lebih dahsyat. Artinya apa? Tuhan tidak pernah kehabisan karya besar. Apa yang Ia lakukan di masa lalu, sebesar apapun itu, bukan puncak dari apa yang sanggup Ia lakukan di masa depan. Saudara, betapa seringnya kita ini mengurung Tuhan di dalam kotak masa lalu kita.
Kita berkata, dulu Tuhan menolong saya, dulu Tuhan memulihkan saya, seolah-olah apa yang Tuhan lakukan dulu adalah puncak dan sekarang Tuhan tidak bisa melakukan hal sebesar itu lagi. Kita melihat hari ini dan berkata, keadaannya terlalu rumit, sudah tidak bisa, tetapi Tuhan berkata, waktunya akan datang. Mungkin bukan sekarang, mungkin belum hari ini, tapi Tuhan tidak pernah lupa dan Ia tidak pernah terlambat. Janji ini digenapi saat Tuhan mengumpulkan kembali Israel dari seluruh penjuru bangsa. Pemulihan yang jauh lebih besar daripada sekedar keluar dari Mesir. Dan puncak dari semuanya, ketika Yesus Kristus datang sebagai tunas Daud, membawa pembebasan yang bukan hanya fisik tetapi rohani, bukan hanya dari Babel tetapi dari dosa, bukan hanya membawa bangsa tapi menyelamatkan seluruh dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, janji waktunya akan datang bukan hanya untuk Israel. Itu juga berlaku untuk kita semua. Untuk setiap doa yang belum dijawab, untuk setiap air mata yang belum kering, untuk setiap pergumulan yang belum selesai, untuk setiap pemulihan yang kita rindukan. Tuhan berkata, bersabarlah, waktunya akan datang. Waktu di mana engkau akan melihat apa yang sekarang belum kau mengerti. Waktu di mana Tuhan memulihkan apa yang hancur. Waktu di mana Tuhan membuka pintu yang kau pikir sudah mustahil. Waktu di mana engkau berkata ternyata Tuhan bekerja, bahkan ketika aku tidak melihatnya. Dan ketika masa itu tiba, seperti Israel, engkau akan memiliki cerita baru. Cerita yang lebih besar dari pengalaman lalu. Cerita yang membuat engkau berkata, Allahku memang tidak pernah berubah. Maka, mari kita percaya, jika Tuhan sudah berkata waktunya akan datang, maka waktu itu pasti akan datang. Tidak cepat, tidak pula terlambat, tetapi tepat menurut rencananya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Janjimu, firmanmu, ya dan amin, tidak pernah berubah meskipun kadang kami berubah, kadang situasi berubah, kadang keadaan berubah, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti tidak akan pernah lupa akan janji itu dan Tuhan pasti akan menepati janji itu. Maka mampukanlah kami untuk tetap kuat, untuk tetap bersabar, menunggu waktu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau Tuhan mendapati, kadangkala kami tidak cukup sabar menunggu waktu itu. Kadangkala kami banyak sekali mengeluh kepada Tuhan, ampuni kami. Tapi kami yakin melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk tetap sabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan kepada kami. Berkati kami semua yang mengikuti pelayanan renungan harian keluarga ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan ringankan beban mereka. Tuhan pulihkan kami dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi selalu ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang akan mendampingi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami yang sedang bersyukur, kami pun yang sedang bersuka cita, lengkapi syukur kami agar kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan doa ini dengan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.